Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan awwaluhu rahmatun minallah wa awsatuhu maghfiratun minallah wa akhiruhu atqun minannar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Pak, kau disebut kanjeng Nabi pada diamnya, karena Nabi sepelit-pelitnya umatku di akhir zaman. Manakala disebut nama kanjeng Nabi mereka tidak mau bersolawat, itu sepelit-pelitnya umatku katanya. Tapi insya Allah orang sini kayaknya gak pelit, cuma lupa ya Pak ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Aw kama qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyaitin wasyakirin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratul mukarram, para alimil ulama, asatidu asatidah yang kami hormati dan yang senantiasa kami tunggu akan fatwa dan nasihatnya. Yang kami hormati, alhamdulillah Bapak Imam kita, semoga senantiasa diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita iringi doa dengan ucapan mata'ana Allah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Hadirin wal hadirat sidang salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke berapa Pak? Malam yang ke-11. Bagaimana malam 27-nya dia? 11 saja sudah banyak kosongnya, apalagi malam 27-nya mungkin tinggal imam sama bidangan gitu. Itu sudah lumrah karena keramaian sudah pindah ke pondok nanti ya biasanya. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, tentunya marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya, sehingga alhamdulillah di malam yang ke-11 ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan satu harapan, baik amalan sunnah atau yang wajib, senantiasa Allah terima, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini adalah malam yang ke-11 di malam bulan suci Ramadan ini, artinya malam fase yang kedua. Alhamdulillah, fase yang pertama rahmatun minallah telah kita lewati. 1 sampai 10 adalah rahmatun minallah. Ini adalah awal daripada malam maghfiratun minallah, yakni malam 11 sampai malam 20. Begitu malam 21 sampai 30 kelak nanti adalah malam minkum minannar, di mana Allah akan membebaskan para umatnya, para hambanya yang dikehendaki untuk tidak tersentuh akan api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Namun sedikit yang akan saya sampaikan, marilah kita lihat bahwasanya di malam yang ke-11 ini
14 abad yang silam Rasulullah telah bersabda, Rasulullah telah menyalurkan kepada kita bahwasanya Rasulullah dalam sabdanya di mana mengenai bulan suci Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini mungkin teramat masyhur dan mungkin sudah ada para mubalik yang menyampaikan hal ini. Insyaallah kalau ada kita ganti yang begitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ambil dari kitab Durrah pada halaman yang kelima. Bolehlah kita tengok secara gamblang dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Lau ta'lamu ummati, seandai kata umatku di akhir zaman ini tahu ma akan pahala di dalam bulan suci Ramadan, ma akan barang isinya pahala amalan-amalan yang berada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya umatku kelak akan mengharapkan bahwa 1 tahun ini dijadikan bulan Ramadan semua. Kalau saya bertanya, Pak, mau dalam 1 tahun ini kita dijadikan Ramadan, mau Pak? Alhamdulillah 1 orang yang jadi, yang mau Pak? Alhamdulillah ibunya mau semua, bapaknya cuma 5 yang mau. Andai kata 1 tahun kita jadikan bulan suci Ramadan, jangankan 1 tahun Pak, 1 bulan di dalam 1 tahun dijadikan oleh Allah sebagai kewajiban kita untuk melaksanakan puasa saja, sudah dilipat-lipat jarinya, hitungan hari sudah tidak lupa. Betul? Ini puasa yang keberapa Pak? 10 apal, tapi nanti kalau sahabat Dhul Qa'dah ditanya ini tanggal berapa, udah lupa kan begitu. Karena sangat populernya Ramadan ini sampai jadi dilipat-lipat ke 11, ke 17, sampai ke 25. Insya Allah suamiku dapat THR, kan begitu. Ini kan begitu, jadi Tuhan kita yang jelas-jelas saja begitu biasanya. Ya mengapa? Dalam hadis Rasulullah itu bersabda, seandainya kata umatku tahu akan betapa besarnya pahala di dalam bulan suci Ramadan, niscaya umatku akan menghendaki bahwa 1 tahun ini dijadikan Ramadan. Tapi ada Pak, walaupun hanya 1 bulan dijadikan Ramadan, kelak manakala kita melanjutkan di dalam bulan Syawalnya untuk menggenapi dalam pahala 1 tahun, itu insya Allah puasa Syawal 6 hari berturut-turut lamanya, itu sama saja pahala dengan puasa 1 tahun. Syawalan kita puasa berapa? 30 kali 10 300 ditambah 6 hari, 6 kali 10 360, itu artinya 1 tahun. Jadi dalam kitabnya ada di mana jamaah yang berbahagia. Mengapa Rasulullah di dalam sabdanya demikian? Bahwasanya adik kata tahu umatku betapa besarnya pahala di dalam bulan suci Ramadan, niscaya niscaya senantiasa umatku akan mengharapkan dan menghendaki bahwasanya 1 bulan ini 1 tahun dijadikan bulan suci Ramadan. Karena keistimewaan di dalam bulan Ramadan ini teramat besar sekali para jamaah. Yang pertama kata Rasulullah, li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Yang pertama adalah li'annal hasanata, karena sesungguhnya beberapa kebaikan-kebaikan fihi di dalam bulan suci Ramadan itu mujtami'atun, dikumpulkan. Yang pertama rupanya kebaikan-kebaikan yang berada di dalam bulan suci Ramadan ini dikumpulkan. Yang mungkin di luar bulan suci Ramadan itu tidak ada, maka di bulan suci Ramadan diadakan. Sebagai contoh sholat tarawih, ada orang sini di luar bulan suci Ramadan sholat tarawih ada apa? Ada? Tidak ada katanya. Ada Bu? Di luar Ramadan ini kita sholat tarawih ada?
ada dalam bulan suci Ramadan. Begitu pula nuzulul Quran. Begitu pula nuzulul Quran yang biasanya di mana-mana kita semarakan, dan memang seyogyanya itu betul Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka itu adanya di dalam bulan suci Ramadan dan lain sebagainya. Masih banyak lagi amalan ibadah-ibadah yang di luar bulan suci Ramadan, baik nuzulul Quran, Lailatul Qadar dan lain sebagainya, itu berada di dalam bulan suci Ramadan. Maka pantaslah Rasulullah 14 abad yang silam mereka bersabda, seandai kata umatku tahu betapa besarnya pahala di dalam bulan suci Ramadan, niscaya umatku akan menghendaki 1 tahun ini dijadikan Ramadan semua. Ini di fase yang kedua, Pak. Mudah-mudahan di fase yang pertama kita mendapatkan maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di awal dari bulan suci Ramadan itu telah dijelaskan bahwasanya apabila datang bulan suci Ramadan, di awal yang pertama sampai yang 10, yanzurullahu ilaihi birahmati, maka Allah akan senantiasa memperhatikan hambanya itu dengan rasa rahmatnya Allah. Barang siapa yang dilihatnya dengan rahmat Allah, la yu'adzibahu ba'dahu abadan, maka Allah tidak akan kelak menyiksa kita selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga fase yang pertama 1 sampai 10 kita termasuk hamba Allah yang dilihatnya oleh Allah, yang senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Apa tadi, Pak? Yang pertama apa, Pak? Ibu, yang pertama apa tadi? Ya, ngajinya balen, ustaznya belum pergi sudah pada lalen. Iya, terima lagi. Ini pertama, li'anal hasanata fihi mustami'atun, bahwa kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan itu dikumpulkan oleh Allah. Yang kedua, wa ta'atu maqbulatun, wa ta'atu, dan bermula ta'at kita itu maqbulatun, senantiasa diterima oleh Allah. Ketaatan kita, pengabdian kita, perbuatan baik kita, sehari semalam kita senantiasa diterima oleh Allah. Puasa kita juga diterima. Jangankan puasa, Pak, tidur norongnya disebut tasbih orang yang berpuasa. Jadi ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah bulan suci Ramadan semarak, di mana-mana sedekah kita tingkatkan, infak kita tingkatkan, jangan sampai takzir pun kita diadakan, karena tahu kalau bulan suci Ramadan ini pahalanya akan besar, akan dilipatkan datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada satu kisah, satu cerita ya, Pak, ya. Satu cerita bahwa di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Kenal nama Muhammad kira-kira? Di sini ada nggak namanya Muhammad? Ada, Pak. Si Muhammad ini orangnya tidak pernah beribadah, orang yang tidak pernah sholat, mungkin sehadar saja waktu nikahan begitu. Namun Islam tidak pernah apalagi mengunjungi masjid taklim, mendengarkan tausiah, tidak pernah. Tapi begitu Muhammad masuk di dalam bulan suci Ramadan, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pakai baju baru. Kalau kita baju baru lebaran nanti ya, Pak, ya. Kalau Muhammad awal Ramadan ini, ya, pakai baju baru dan juga wangi-wangian, lalu duduk di Masjid Al-Falah nomor 1 barisannya. Ada yang begitu nama Muhammad, enggak pernah ke masjid, enggak pernah sholat,
sholatnya bulan bentong, tapi begitu masuk bulan suci Ramadan mereka senantiasa pakai baju baru, pakai wangi-wangian, lalu datang duluan ke masjid dapat barisan saf nomor 1. Ada yang begitu. Akhir cerita ini si Muhammad setelah melakukan 1 bulan penuh beribadah kepada Allah, 1 bulan kita kehusuan Muhammad itu, lalu setelah 1 bulan penuh alhamdulillah si Muhammad ini meninggal dunia alias mati. Begitu meninggal dunia maka Rasulullah melihat di dalam kuburnya, Rasulullah melihat di sana bahwa si Muhammad ini ditempatkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah juga kaget, ditanyakannya, karena Rasulullah satu-satunya manusia yang tahu orang berada di dalam kubur. Hanya Rasulullah, selain mukjizat Al-Quran, adalah Rasulullah mengetahui orang yang berada di dalam kubur. Setelah itu ditanya, ma'alimta ya Muhammad, apa yang kau lakukan di dunia ya Muhammad? Sementara kau tidak pernah ibadah, tapi kau bisa di surga. Apa jawaban si Muhammad? Yakni bihormati Ramadan, karena saya menghormati di dalam bulan suci Ramadan. Ini menghormatinya dengan cara begitu. Kita beribadah, kita khusyuk, kita bertobat kepada Allah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan menghormati dengan senang-senang, baju baru dan lain sebagainya, tidak. Itu karena menghormati di bulan suci Ramadan, Allah meletakkan Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hari-hari ibadah, hari-hari ke masjid, Ramadan juga ke masjid, insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, pendek dan singkatnya, bahwa bulan suci Ramadan ini keistimewaannya adalah wa inna da'wata fihi mustajabatun. Doa-doa kita di dalam bulan suci Ramadan akan senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usikum nafsi bitaqwallah, berdoalah, mengadulah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tempat mengadu, tempat meminta, tempat berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, yang zilu rabbuna ila samai dunya hina sulusul lailil akhir, bahwasanya rahmat Allah turun ke dalam dunia ini maka sepertiga malam yang terakhir. Maka ditanya, adakah umatku di sepertiga malam yang terakhir mereka mau bangun, duduk sibuk mohon kepada Allah, niscaya akan aku berikan. Ada sepertiga malam terakhir jamaah kita ini bangun sholat walaupun 2 rakaat, ada enggak? Insya Allah ada. Jangan bangun cuma kencing, tapi usikum nafsi bitaqwallah, kita bangun sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Nah ini yang ketiga, wa inna da'wata fihi mustajabatun, bahwa sesungguhnya doa di dalam bulan suci Ramadan itu senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pendek dan singkatnya tentunya adalah wadzunuba fihi maghfurun. Adapun dosa-dosa kita di dalam bulan suci Ramadan akan senantiasa diampuni oleh Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah akan menyiksa pada siapa saja yang dikehendakinya tentunya. Yang terakhir tentunya, keistimewaan yang terakhir adalah dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mau diampuni tentunya. Maka Ramadan ini di samping bulan berkah, bulan rahmat, bulan maghfirah, Ramadan adalah bulan pembakaran dosa-dosa kita ini.
Mudah-mudahan jamaah sekalian mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah menginjak daripada hari yang ke-11, di mana hari yang ke-11 pernah ditanya Rasulullah oleh Sayyidina Ali, yaitu wahai Rasul, apa pahala orang yang sholat tarawih dalam bulan suci Ramadan di hari yang ke-11? Maka menjawablah Rasulullah, yaitu yakhrujuna minad dunya min batni ummihi, bahwasanya bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih di hari yang ke-11, maka mereka keluar dari dunianya atau meninggal dalam keadaan suci seperti kita dilahirkan oleh perut ibunya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila wa Assalamualaikum warahmatullahi